Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nur Adib, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara. Kali ini saya ditemani oleh guru geografi SMA Negeri 1 Baluran, yaitu Ibu Revita Elif Setiawati. Assalamualaikum Bu Revita, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Pak Adib. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan partisipasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya nanti melakukan proses supervisi di kelasnya Bu Revita nanti. Kemudian, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran ini akan lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid panjenengan. Kemudian Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Revita. Yang pertama berkaitan dengan tujuannya Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Untuk rancangan pembelajaran yang nanti saya lakukan ketika dengan observasi, nanti saya ada satu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, nanti menganalisis objek stratigrafi. Ya. Baik Bu, jadi ada satu tujuan pembelajaran ya Bu yang ingin jenengan capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang akan nanti Ibu lakukan di dalam pembelajaran tersebut? Dalam pembelajarannya nanti ada dari pengetahuan, juga ada dari keterampilan Bapak. Jadi nanti pengetahuannya nanti ada teks, ada laporan itu nanti, terus nanti dari situ kan siswa nanti akan berdiskusi keterampilan, dari keterampilannya nanti mereka menuliskan dan akhirnya sampai memaparkan ke teman-teman. Baik, berarti area pengembangan yang Ibu capai di aspek pengetahuan dan keterampilan itu ya. Nah, kemudian saya juga ingin mendengar Bu dari dengan bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau mungkin juga nanti di metode pembelajarannya. Nanti pada saat pembelajaran, strateginya saya nanti bisa menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi nanti berdasarkan kesiapan belajar siswanya nanti bagaimana gitu. Terus nanti saya bagi kelompok, jadi bagi kelompok itu nanti saya metodenya mau pakai problem based learning. Jadi ada proses pemecahan masalah. Nanti saya memberikan sebuah studi kasus, siswa memecahkan masalah, mereka berdiskusi kelompok, terus nanti ada tanya jawab sampai penugasan. Oke. Kemudian mungkin ada yang lagi Bu. Terus nanti juga yang waktu diferensiasi ya Pak, itu nanti juga dengan sosial emosional siswanya juga. Selain dari kesiapan belajar siswanya, juga nanti dari sosial emosional siswanya. Berarti mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional diferensiasi itu. Diferensiasi. Baik Bu, jadi kalau yang tadi saya tangkap, rencana yang akan Ibu Revita terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang kemudian diintegrasikan sama dengan pembelajaran sosial emosional, ya, menggunakan model PBL, yaitu problem based learning, ya. Kemudian juga tadi diskusi kelompok Bu ya, diskusi kelompok, kemudian ada penugasan dan betul ya. Oke, baiklah. Kemudian bagaimana Bu ini dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Media pembelajaran tetap nanti saya menggunakan ada PPT Pak, PowerPoint dari laptop itu, terus saya juga nanti menyiapkan ada bahan ajar sebelumnya, anak saya memberikan bahan ajar dulu, terus nanti juga ada beberapa macam teks ya Pak, teks laporan itu, terus nanti juga
otomatis anak saya siapkan LKPD, lembar kerja, ya, kerja. lembar kerja peserta didik juga itu. Terima kasih sudah, jadi sudah medianya sudah dengan siapkan secara utuh. Nah, kemudian kira-kira Bu Revita akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Di hari Selasa minggu depan, ya Pak. Selasa minggu depan itu ada jam ke-78, ada di kelas 10 Pak. Berarti nanti hari Selasa jam ke-78, kemudian di kelas 16 saya akan datang ke kelasnya Ibu. Ya, dan saya akan coba melakukan supervisi kelas dan melihat Bu Revita mengajar, kemudian mencatat hal-hal apa yang nanti terjadi dalam pembelajaran kelasnya. Nah, kemudian setelah nanti Ibu lakukan pembelajaran, saya mengobservasi, kita masih nanti ketemu lagi di pasca observasi. Ini nanti menjadi percakapan kita yang terakhir, kemudian nanti juga di pasca observasi pembicaraan itu nanti kita didampingi oleh pengajar praktek dari guru penggerak saya. Ya, Bu, terima kasih. Kemudian sebelum saya akhiri pembicaraan hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, saya jadi nanti dapat gambaran Pak. Nanti media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nanti seperti apa, kemudian terus medianya itu nanti memang sudah saya siapkan, ya, dan memang sudah saya siapkan. Terus nanti kan ini ada gambar lagi, apakah ini memang sudah sesuai atau perlu saya tambahi gitu. Ya, mas saya sudah dapat dapat gambaran media yang akan saya gunakan nantinya. Terima kasih. Berarti dari hasil pembicaraan hari ini kita mendapatkan dan dengan sudah nanti mempersiapkan pada saat kegiatan observasi itu dengan baik. Ya. Terima kasih Bu, sudah meluangkan waktunya untuk bersedia berbincang, kemudian bercakap dengan saya di kegiatan observasi ini. Kemudian sampai ketemu lagi nanti di observasi kelas 10.6 gitu ya, hari Selasa minggu depan. Oke, terima kasih dari saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak. Semoga besok saya juga lancar. Amin. Amin. Demikian percakapan kami hari ini. Sampai ketemu kembali di pelaksanaan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, bisa dimulai dengan doa dulu. Mas Tia, Bapak bisa memulai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelumnya kita mau presentasi dulu dari siapa yang bisa ikut. Fajar, Sofwan. Apa kabarnya hari ini? Sudah sarapan belum? Sudah. Ada yang belum sarapan? Ada. Sarapan dulu sebelum ke sekolah, kecuali kalau lagi bersama. Pembelajaran yang lalu kita sudah pelajari kan tentang geografi. Pastikan kan apa yang dipelajari dalam geografi? Apa yang dipelajari dalam geografi?
Saya apa? Apa? Saya mau menyampaikan Sarah Boten Tri Nabi Tegar Boten. Kelas ini tuh kalau misalkan ditunjuk langsung tertunduk malu. Yang belajar untuk teori kemarin apa sih? Alma mau menyampaikan apa? Gak apa-apa, disampaikan aja. Oh, tentang konsep dasar, konsep esensial dari biografi. Iya, yang dipelajari apa sih? Yang dikasih apa sih? Apa? Apa? Tentang ya, yang keras lah. Tentang apa? Tentang bumi, hanya bumi saja. Ya. Apa? Tentang alam, tentang apa lagi? Tentang manusia. Jadi semuanya itu yang kita akan pelajari menjadi sebuah objek studi biografi, ya kan? Jadi objek studi biografi, jadi tidak mempelajari tentang bumi saja, tapi juga mempelajari tentang alam. Selain itu ada manusia dari sisi sosial. Sebelum melanjutkan pelajaran, kita buat dulu kesepakatan kelas karena nanti kita akan diskusi satu kelompok, nanti ada 6 siswa. Kita buat kesepakatan kelas. Oke, silahkan disampaikan hari ini kesepakatan kelasnya kita bagaimana dari kalian sendiri. Berarti kita akan menuliskan. Jadi ini kesepakatan kelas hari ini yang kita buat. Jadi selama pembelajaran nanti kalian menggunakan HP seizin saya. Terus nanti kalian itu boleh minum, tapi izin dulu juga. Terus yang ketiga, tolong perhatikan saya ketika saya menjelaskan. Lalu yang keempat, jadi kalian tetap menjaga kelas kondusif, jadi kalian tenang, kalian boleh berbicara, tapi diskusi tidak boleh gaduh, tidak boleh ngomong sendiri. Sepakat? Sepakat. Namanya nggak bisa banget. Kita tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Ini kita hari ini mempelajari tentang objek ini kita mempelajari tentang ini. Harapannya setelah kita belajar ini kalian bisa mendeskripsikan objek studi biografi. Kajian apa sih yang dipelajari? Apa yang dikaji dalam biografi? Objek studinya apa saja yang dipelajari? Saya kirimkan gambar, kalian coba perhatikan dari gambar yang saya kirimkan ke kalian. Masih ingat kasus COVID-19? Itu ada infografis tentang COVID-19 ya. 19 itu tahun 2021. Itu padahal sudah diberlakukan pembatasan PPKM. Tapi kenapa kok masih tinggi? Kenapa? Ini berkaitan dengan Malaysia. Berarti kira-kira kalau COVID itu objeknya siapa? Yang terkena objeknya siapa? Manusia. Berarti nanti kemudian
ya ini ada kaitannya dengan strategi yang hari ini kita akan berdiskusi nanti kita berarti 36 ada 6 kelompok. Kita menamakan kelompoknya sesuai dengan Z dari fenomena Fisher. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, yang satu ini dari kelompok yang boleh? Penentuan kelompoknya kita berhitung 1 sampai 6 ya, lagi 1 sampai 6. Nanti kalau misalkan disita sama kita bisa masuk ke kelompok, nanti kelompok yang silakan. Tadi kan itu ada LKPD yang sudah saya LKPD-nya itu nanti ada 3 ya. Jadi yang pertama nanti kamu akan memilih jadi ada soal, ada jawabannya. Ada apa ya? Ada lampu. Nanti kalian memasangkan, pilihkan pasangan yang tepat mana. Jangan sampai nanti salah pasangan ya. Terus yang kedua adalah ilmu pinjam geografi itu. Ini kan ada 5 fenomena geosfer. Dari 1 fenomena geosfer itu nanti kamu mempelajari ini apa. Nanti kamu tuliskan di sini itu barunya apa, nomornya 1, 2, 1 apa, ada hasilnya. Paham? Ya. Terus yang ketiga nanti adalah ada artikel. Artikelnya nanti saya berikan saya kirimkan ke grup WA. Jadi nanti kalian bisa lihat di situ, mau searching mau postingnya juga boleh. Karena kalian itu kan berenam. Jadi semua mendapatkan tugas. Yang pertama, yang ini disebutkan, berarti nanti ini juga nanti. Artikelnya ada 2, berarti kan 1 orang. Maka jadi ada yang terus nanti kalian itu ngomong sendiri karena sudah sepakat kita untuk memperhatikan dan tenang berbicara diskusi. Silakan bisa dimulai, kalian bisa memilih temannya kira-kira yang nanti bisa mengerjakan ini poin 1, poin 2, poin 3 selanjutnya. Makasih. Kok tak kira aku fokus lah ya? Biologi, biomasologi, kehutanan. Oke. Tapi kayak apa? Apa?
yang lembar pertama sudah saya sediakan. Yang digaji, misalkan kamu kelompok berapa? Ini kan fenomena siswanya, siswanya itu kan dari filmnya. Misalkan kita hitungnya ya yang nomor 1 aku kemarin di misalnya oke, betul. Berarti dituliskan di sini yang ini adalah kajiannya apa, mengaji apa? Paham kan? Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, Yang lain diperhatikan kalau mungkin temannya nanti ada yang perlu kita jawab. Ya, perhatikan temannya. dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Yang keras sedikit lah.
Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka, belajar, kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita, belajar, bergerak, aku bisa belajar dari ilmumu. Kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Meski dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka, belajar. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, Ada jawaban yang lainnya? aku bisa belajar dari ilmumu. Kamu bisa Ya. belajar Saya memberikan ya untuk yang nomor 1. Memang itu maksudnya adalah pendidikan berbagai, tapi lebih cocoknya itu maksudnya adalah yang bisa. Contohnya adalah yang kenapa? Karena tenaganya itu dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau yang orang bisa waktunya dia lebih cepat. Teman-teman berikutnya kita nanti melanjutkan presentasinya karena belum terbatas semua. Tapi yang tidak tadi sudah tersampaikan ada beberapa objek material geografi yang tadi perlu adanya
ya yang menanggapi. Kalau untuk pendekatannya, saya kira tadi ada contoh artikel dan kalian sudah paham, ya kan? Ada pendekatan keuangan, lingkungan, dan kewilayahan. Oke, coba kalian lihat di rekan kalian. Itu saya ada tiga soal. Itu dengan pendekatan apa? Nomor 1 dulu. Infografis peta sebaran COVID-19 di suatu kabupaten. Pendekatan apa? Pendekatan apa ya, Mas? Keuangan karena menunjukkan fenomena di suatu daerah. Oke. Lagi. Wilayah pertanian suatu kabupaten. Jenis tanah, kemiringan, kesuburan, budaya masyarakat sekitar. Kenapa lingkungan? Oke, karena ada interaksi manusia dengan lingkungan. Berarti yang ketiga, persebaran peta wisata di suatu kabupaten. Kenapa kewilayahan? Ya, karena di sini menunjukkan kan di suatu kabupaten persebaran berarti ada beberapa wilayah. Paham semuanya? Oke. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita melanjutkan presentasi dan nanti bisa tambah tentang prinsip. Pembelajaran kali ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Jawabannya menyenangkan jawabannya? Ada yang kesulitan? Ada. Paling sulit jawabannya? Oh yang mencontohkan. Oke, nanti kita lebih saya nanti akan memberikan banyak soal terus kalian bisa mencontohkan pasangan yang tepat lagi yang mana. Oke. Untuk hari ini kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Untuk mengakhirinya dipimpin doa Rian ya. Kalian silakan tutup pertemuan hari ini. Terima kasih sama teman-teman kita. Terus semoga semuanya kesepakatan kelas kita akan bisa berjalan lebih lancar lagi dan kalian nanti berjalannya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Selamat Adil. pagi, bagaimana Bapak Ibu? Alhamdulillah selamat pagi, sehat Pak. Kemarin saya sedang melihat melakukan pembelajaran, kemudian ini kita melakukan pasca observasi. Iya Pak. Kita merefleksi dari hasil pembelajaran yang kalian lakukan gitu. Ini ada beberapa mungkin pertanyaan yang bisa dijawab sesuai dengan hasil yang kalian lakukan dan pembelajaran kemarin. Ini yang pertama bagaimana perasaan ibu kita kemarin dalam pembelajaran itu? Dalam pembelajaran sebenarnya kemarin agak deg-degan karena ditunggu ya Pak. Tapi alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan SOP yang saya buat. Saya merasa memang sudah sesuai. Kalau mungkin ada yang kurang dari apa tujuan pembelajarannya. Saya juga sudah melakukan proses pembelajaran diferensiasi, terus ada kompetensi sosial emosionalnya juga itu saya sudah coba melakukan semua sesuai dengan yang di modul yang sudah saya buat. Berarti nanti proses pembelajaran itu sudah sesuai rencana dengan apa yang dengan tuliskan di
yang harapkan kita semuanya. Ya, tujuannya kan anak bisa tahu, bisa menganalisis dengan objek tadi geografi. Terus kemarin juga sudah saya berikan ada contoh kasus, mereka menganalisis, terus mereka sudah bisa melakukan memberikan contoh di sehari-hari juga mereka sudah bisa. Terus dari diferensiasinya, saya juga diferensiasi persen-persennya ada. Saya berikan itu dan ajar secara cetak, terus saya berikan link juga, terus saya berikan ada PPT juga saya berikan. Jadi mereka macam-macam, apakah mereka mau lihat video atau mau membaca atau apa, jadi mereka bisa memilih gimana diferensiasi prosesnya dari sosial emosional ya Pak. Itu kan mereka juga punya kesadaran dirinya, terus mereka juga punya tanggung jawab, terus sampai ya mereka sudah bertanggung jawab, punya kesadaran diri kan sudah dibagi kelompok, mereka sudah mengerjakan sesuai dengan tugasnya di kelompoknya masing-masing, sampai mereka cari referensi, terus pengembangannya mereka pengetahuan sampai mempraktikkan, presentasikan di depan gitu kan. Ya saya kira tujuan terus area pengembangan yang saya inginkan sudah tercapai, anak-anak bisa. Mungkin jika berada antara nilai 1 sampai 10 di rentang mana kita menilai proses pembelajaran yang Mungkin ya Pak. Ya meskipun sudah tercapai, tapi saya merasa juga mungkin belum sempurna itu di rentang nilai 8, boleh Pak? ya boleh yang refleksi mau di 8 mau di 9 di angka 8 sih Angka 8 ya. gitu sih. Artinya bahwa kalau melihat angka 8 kan angkanya sudah dan mungkin sebenarnya kita lebih walaupun menurut penilaian sudah bagus tapi masih ada yang mesti ditingkatkan. Nah dari angka 8 itu kan berarti ada buku pendidikan. Kira-kira menurut jenengan nanti setelah jenengan merefleksi apa yang perlu jenengan tingkatkan untuk memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran yang lebih baik di sebelumnya. Yang saya ingin tingkatkan. Itu Pak. Kemarin sudah coba yang KSE yang saya bilang itu sudah tanggung jawab gitu kan. Tapi ternyata tanggung jawab itu kan kemarin ada 1 poin di 2 kan. Nah, mungkin nanti perlu saya tingkatkan lagi, terus mereka jadi punya empati juga dengan temannya, karena di 1 untuk 2 pun itu masih ada yang mereka kurang bisa karena rasa pelajaran dan tanggung jawabnya itu kayak belum bisa maksimal kan. Terus yang diferensiasinya juga kan kemarin juga mencoba diferensiasi yang proses nanti lebih saya lebih punya strategi pengelompokan lagi untuk anak-anak Produknya nanti kemarin kan baru melakukan presentasi dari yang sudah belum membuat seperti PowerPoint, proyeknya belum semua bermacam-macam, belum diferensiasi. ini bahwa dari kemarin yang lakukan dengan melihat anak-anak secara klasikal kemudian secara individual ada yang belum optimal di KS-nya saudara sosial, ada beberapa anak yang mungkin belum keluar kemudian menghasilkan keputusan yang bertanggung jawab, belum secara utuh yang mungkin yang perlu ditingkatkan. Kemudian untuk yang pandangan sendiri yang perlu ditingkatkan, tapi sudut pandang anak kalau dari pengajar sendiri. Kalau saya ya mungkin saya perlu lebih belajar yang strategi pengelompokan. Terus dari saya sendiri untuk bidang sosial emosionalnya juga saya perlu lebih menumbuhkan lagi lah Pak. Kesadaran. Jadi memang saya harus punya hati untuk kesadaran diri dengan kelompok-kelompok semuanya gitu kan. Karena kemarin hanya
yang mereka yang bertanya itu terus saya ke sana, terus kadang itu ada yang tidak begitu merespon, ternyata itu mereka juga lebih membutuhkan saya gitu. Nah itu untuk diri saya sendiri gitu. Jadi memang perlu strategi mengelompokkan sosial emosionalnya itu ya. Kemudian itu berikutnya dari yang ingin menjelaskan baik dari sudut pandang secara ibu di pembelajaran dan melihat potensi, kemudian melihat reaksi, melihat respon anak-anak. Mungkin sebenarnya strategi apa yang ingin lakukan di dalam kelas sehingga pembelajaran lebih hidup, kemudian tujuan pembelajaran secara area pengembangan yang ingin dilakukan semua bisa tercapai dengan baik. Jadi strateginya mungkin saya perlu menurut dari medianya juga, karena kemarin jujur dari medianya saya itu kemarin kan ada kendala. Iya. Jadi saya harus mempersiapkan plan A ini misalnya bisa, berarti plan B saya harus benar-benar mempersiapkan, termasuk dari media pembelajaran saya harus punya strategi pembelajaran agar siswa itu dengan saya merasa tertarik dan memang nanti ketika melakukan pembelajaran saya sampai kelompok itu anak punya antusias. Itu dari saya. Menyiapkan media awal, kemudian menyiapkan plan B jika medianya itu ternyata ada kendala maupun nanti kurang mampu. Kemudian tadi manajemen kelasnya. Iya, benar Pak. Jadi kan kalau misalkan yang plan A itu terus dari media terus saya maksimal terus dulu kan akhirnya manajemen kelasnya terus saya akhirnya jadi terganggu. Kalau misalkan saya punya plan lagi berarti saya nanti bisa manajemen kelas dengan baik, harapannya seperti itu. Gitu. Kemudian kira-kira mau gimana mulai dari apa perubahan atau peningkatan itu? Ya, ini kan dapat ilmu baru, Iya. terus baru ya. Setelah ini ya semoga saya bisa langsung bisa menerapkan gitu. Berarti pembelajaran selanjutnya setelah ini saya melakukan pembelajaran di observasi dengan terus segera untuk bisa ada perbaikan lanjut gitu dalam pembelajaran saya. Itu yang saya lihat, ingin tahu refleksi dari terhadap apa yang sudah dengan lakukan dari dan mungkin saya juga sedikit dengan opini saya terhadap pembelajaran dengan teman Iya Pak. mohon izin jadi sebelumnya kalau sekiranya ada yang kurang bisa mohon dimaafkan karena ini sudut pandang saya. Nah kalau saya kemarin secara pembelajaran ini sudah terbukti dari pembukaan, kemudian ada SPP menyampaikan tujuan, kemudian di inti pembelajaran juga ini sudah melakukan strategi yang ada, membagi kelompok, kemudian juga fenomena dari struktur biografi ya, studi biografi, kemudian membagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan fenomena yang ada. Kelompoknya juga unik, ada litosfer, ada dengan nama-nama di biografi. Kemudian juga ada yang juga menunjukkan dari mereka berkelompok, kemudian yang terakhir mereka bersama. Ini semuanya sudah area pengembangan dan tujuan pengembangan yang direncanakan sudah terlaksana. Kalau kategori ini di pihak bawah, jadi secara garis besarnya sudah. Dan kemudian juga di dalam pembelajaran itu manajemen plannya juga dengan anak-anak diberikan pengalaman satu-satu di kelompok dengan hadir di anak-anak yang bertanya, kemudian juga memotivasi anak untuk berani untuk memberikan argumen atau memberikan pemahaman pandangan terhadap manajemen. Kemudian diferensiasinya juga ketemu. Kalau saya kemarin mencatatkan ada beberapa studi kasus di masing-masing kelompok. Jadi tidak hanya satu kasus, tapi studi kasus yang kemudian meminta dengan meminta anak-anak membagikan
Kalau digitalisasi online juga berkembang, KSN juga dalam proses semuanya bisa lebih baik. Cuma sedikit hanya masukkan satu hal yang perhatian adalah manajemen waktunya. Satu itu, yang kedua media yang memang harus dari awal disiapkan sehingga nanti pada saat pembelajaran sebenarnya sudah siap. Kemarin kan tidak ada kendala itu sehingga tapi sebenarnya sudah responsif waktunya, kemudian mengalihkan ke media yang lain melalui HP mereka sendiri. Jadi memanfaatkan dari aset yang mereka miliki, memanfaatkan dari apa yang mereka punyai kemudian menjadi sumber belajar. Tidak satu ada satu tapi bisa mendapatkan yang lebih bagus, dan artinya bahwa kita harus bisa mengambil keputusan yang saat sebenarnya tidak sesuai dengan cara keputusannya ya memang sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam kotak pembimbingan, kemudian sudah sudah menyesuaikan dengan apa yang sudah sudah menunjukkan area pengembangan yang mungkin pendengar dari saya atau dari saya, dan semoga mungkin apa yang dimaksudkan saya bisa untuk mengembangkan diri dengan mendidik anak-anak yang paling baik bersama mereka menuju kebahagiaan mereka, menuju kemakmuran. Terima kasih sudah kita. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih, banyak pengalaman juga ini tambah.